berarti kita membiarkan diri kita mempersilahkan diri kita itu untuk jatuh hati dan tersakiti berkali-kali. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di podcast kita, podcast Muslimah Baper. Nah, alhamdulillah ini podcast kedua kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di podcast sebelumnya kita udah bahas tentang soal ta'aruf ya, Mam ya. Kali ini kita bakal bahas tentang hijrah dan ujiannya berdasarkan pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ke Instagramnya Muslimah Baper. Iya. Oke. Tanpa berlama-lama ya, kita langsung aja deh bahas pertanyaan yang pertama tuh. Pertanyaan yang pertama, saya baru mulai hijrah, mau tanya step by step agar hijrah kita mantap itu dimulai dari apa ya? Jujur saat ini saya memperbaiki sholat 5 waktu dulu, sering nonton kajian-kajian, baca buku gitu. Nah, step by stepnya kayak gimana sih, Mah? Oh iya. Kalau kita mau hijrah gitu. Iya. Hijrah itu kan intinya ada yang ditinggalkan dan meninggalkan sesuatu dan menuju sesuatu. Apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah hal-hal yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, dan yang dituju adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk step by stepnya sendiri, mulailah dari hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan. Mulai dari yang paling mudah, itu udah bener ya. Dari mulai memperbaiki sholat. Kalau misalnya dulu tuh sholatnya masih bolong-bolong misalnya, atau gitu ya, masih zuhurnya sholat, asarnya enggak, atau sholat subuhnya masih jam 7, jam 8 misalnya ya, kita mulai perbaiki. Sholat duha dong, Mama. Ada kan ya masih kayak gitu, jadi mulai diperbaiki, mulai coba tepat waktu lagi, mulai nggak bolong-bolong lagi. Jadi berusaha dari hal yang memang paling sederhana yang bisa dilakukan. Boleh dari mulai tadi perbaiki sholat, baca-baca buku, terus ikut kajian juga. Nah, jadi gitu ya teman-teman, mulai dari yang sederhana dulu yang kita mampu buat melakukannya. Nah, untuk pertanyaan kedua, Kak, gimana sih caranya biar kita punya teman hijrah bareng dan bisa istiqomah bareng gitu? Karena ya mungkin bukan cuma teman-teman di luar, aku pribadi dulu ya Meh pengen hijrah tapi nggak ada teman gitu. Itu gimana sih caranya gitu biar tetap hijrah gitu, istiqomah gitu ya. Iya, karena kan nggak bisa sendirian, ujiannya lebih dahsyat kalau sendirian. Makanya salah satunya adalah coba gabung dengan komunitas-komunitas yang isinya itu sama-sama mengingatkan dalam kebaikan. Nanti situ akan bertemu dengan teman-teman satu frekuensi juga gitu. Di sana ada banyak kegiatan, aktivitas yang bisa menyibukkan diri kita, dan tentunya ada teman-teman satu frekuensi yang nantinya akan sama-sama ngingetin dan sama-sama nguatin juga. Gitu, cari komunitas terdekat di lingkungan sekitar yang bisa mempengaruhi mempengaruhi kita lebih baik lagi tentunya. Atau enggak kalau teman-teman lagi kajian nih bisa saling sapa ya Mam ya, saling kenalan. Jadi gitu. Kanan kirinya tuh kenalan gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, yang ketiga, saya sedang belajar untuk memperbaiki diri. Salah satunya dengan berpakaian lebih tertutup, memakai gamis dan kerudung menutup dada. Gimana untuk meyakinkan orang tua saya yang menentang saya jika berpakaian terlalu tertutup? Karena mereka lebih suka saya memakai jilbab yang biasa-biasa saja. PR yang paling pertama ketika hijrah dan ternyata mendapati bahwa orang tua kita belum satu pemahaman, belum satu frekuensi sama kita, adalah kita sama-sama untuk berupaya memahamkan orang tua juga. Ngobrolnya baik-baik aja, pelan-pelan, tidak menggurui, tetap dengan suara yang lembut, dengan sikap yang baik, akhlak yang baik gitu. Kalau misalnya memang belum menerima, kita nggak usah maksain yang benar-benar menentang, terus kita langsung diliatin aja pakai pakaian yang panjang, kerudung panjang. Tapi kita sesuaikan dengan syariat aja dulu gitu, sampai ketika kita sambil jalan, sambil terus dikomunikasikan sama orang tua, biar semakin paham, nanti lambat laun juga akan menerima. Terus jangan lupa juga doain juga orang tuanya setiap habis sholat tuh, minta dilembutkan hatinya biar bisa menerima
tentang apa yang memahamkan apa yang disampaikan gitu loh tentang hijrah ini, bahwa kita tuh pengen sesuai syariat, pengen menutup auratnya itu lebih sempurna lagi gitu. Cuman kan pasti orang tua pasti banyak kekhawatiran juga kan, kalau misalnya takutnya ikut aliran apa, inilah itulah, oke lah. Sekarang ya Mam ya zamannya. Apalagi zaman sekarang kan. Jadi ya kita usahakan sesuai syariat, menutup dada sambil jalan, sambil difahamkan orang tuanya, dan jangan lupa doakan setiap habis sholat gitu, biar sama-sama Jadi step paham. by step ya Mam, Iya, pelan-pelan ngasih dan tahu dengan orang cara tuanya. yang baik tentunya, jangan menggurui juga. Oke, next. Gimana caranya agar benar-benar khusyuk dalam sholat? Nah, ini itu pertanyaan banyak orang, Ya, termasuk banyak saya banget. juga gitu ya. Termasuk aku juga Mam, kadang kita sholat pengen khusyuk tapi udahnya tuh kayak Ingat aduh, yang mikirin lain-lain, ini. ya. Aduh, utang aku belum kayak gitu. Kayak gitu, ingat yang lain-lain. Jadi emang khusyuk dalam sholat itu memang harus selalu dilatih. Kayak di surat Al-Baqarah 4546 tuh dijelasin juga kan ya tentang khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu adalah ketika kamu yakin akan bertemu dengan Tuhanmu dan kamu akan kembali padanya. Artinya di waktu-waktu sholat itu adalah waktu-waktu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasakan betul setiap bacaannya, dan memang harus termaknai juga setiap bacaannya kan. Di sana ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan, sesungguhnya hidupku matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau emang kita benar-benar diresapi setiap arti dari Al-Fatihah itu sendiri, itu insya Allah akan semakin termaknai sholatnya gitu ya. Dan yakin bahwa ketika sholat itu adalah saat-saat kita sedang berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengan Allah gitu. Jadi poin yang pertamanya, salah satunya adalah kita memahami apa yang kita baca ketika dalam sholat gitu. Itu ya teman-teman, sama aku juga lagi belajar. Iya, aku juga sama, terus Kita saling berlatih. mendoakan ya. Iya. Oke, next. Kak, saya mau tanya, kalau misalnya saya menganggap ibadah itu sebatas kewajiban, apa itu udah termasuk lillah? Lillah nggak tuh? Dan menjadi kebutuhan kayak gitu. Justru kalau ketika kita menganggap ibadah itu menjadi satu kebutuhan, nah itu berarti udah lillah. Artinya kan taat itu Kita ikhlas ya Mam ya. kan taat itu yang butuh itu kan kita, bukan Allah. Kalau misalnya kita udah merasa kita butuh dengan ibadah, berarti kita udah benar-benar butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti yang kita kejar tuh ya ridhonya Allah. Jadi tidak hanya sebatas rutinitas, tidak hanya sebatas menunaikan kewajiban. Karena kalau misalnya hanya sebatas menunaikan kewajiban, bisa jadi sholatnya buru-buru, bisa jadi yaudah asal sholat aja, pokoknya yang penting sholat aja. 5 waktu lagi. Mau benar mau enggak, yang penting sholat gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ada rasa, aduh butuh nih karena ini adalah saat-saat dimana aku ketemu sama Allah, atau butuh nih karena ini adalah ibadah yang benar-benar bikin Allah ridho sama kita misalnya. Nah kalau udah ngerasa sholat itu adalah satu kebutuhan, ya insya Allah itu berarti udah mulai termaknai gitu, bahwa ibadahnya itu memang lillah buat Allah. Karena yang kita cari itu keridhaan Allah ya Mam ya. Tujuannya itu memang harus Allah. Kalau selain Allah ya sia-sia, nanti cuma capek aja. Terus gimana juga cara mengatasi futur setelah mencapai puncak rajin-rajinnya ibadah? Ini wajib dijaga. Futur itu manusia itu pasti ada titik di mana mengalami futur kan ya. Iya. Karena iman itu naik turun, naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Iya, betul. Semakin futur artinya ada yang salah sama diri kita. Karena kan ketika futur itu berarti kan keimanan turun. Berarti lebih banyak maksiat daripada ibadahnya. Mungkin lebih banyak stalkingnya atau explore di Instagram daripada baca Quran misalnya. Kan itu juga salah satu bentuk kemaksiatan yang mungkin kita nggak sadar gitu. Dan setiap hari itu bisa berjam-jam kan explore di situ. Tuh, aku sendiri nih Mam. Karena itu lebih real aja sih Iya, gitu. Misalnya baca Qurannya cuma selembar, hanya 20 menit, tapi misalnya mantengin Instagramnya kuat sampai berjam-jam. Nah, kayak gitu kan berarti kita mempersilahkan diri kita untuk lebih banyak bermaksiat daripada banyak melakukan aktivitas ibadah gitu ya. Kalau semakin dibiarkan, maka bukan futur lagi, jadinya futus. Jadinya harus terus benar-benar memacu diri kita untuk tingkatkan lagi
ketaatan dengan cara ya terus perbaiki lagi ibadahnya, baca Qurannya banyakin lagi. Kalau yang sehari cuma selembar tuh ya udah banyakin lagi, misalnya sehari 2 lembar 3 lembar. Kalau belum mampu 1 juz ya udah seminggu 1 juz, kalau nggak sehari 1 juz ya pokoknya diatur lah, nggak yang langsung sehari 1 juz juga, tapi disesuaikan dengan kemampuan gitu. Yang penting konsisten, karena Allah suka amalan yang sedikit tapi konsisten, daripada yang banyak tapi jarang-jarang. Baca Quran hari ini 1 juz, besoknya nggak baca, baru minggu depan baca lagi. Tapi kalau sehari 2 lembar terus konsisten, insya Allah itu lebih oke. Jadi kayak lebih ke keluar dari zona nyaman ya Mam ya, keluar dari zona nyamannya. Next, bagaimana caranya ngomong ke orang di sekitar kita tentang sesuatu yang kita tahu itu nggak boleh dalam agama, sementara aku masih minim dalam ilmu karena baru hijrah dan mau ngomong takut dibilang sok tahu gitu. Nah ini banyak banget Imam, kadang aku juga di lingkungan sekitar ini tuh nggak boleh loh, tapi aku malu mengungkapkannya karena takut gitu, takut apa sih anak kecil kayak gitu kan, takutnya gitu. Itu gimana sih Mam cara ngomongnya gitu, cara menyampaikannya ke orang-orang sekitar gitu? Iya, pasti bisa dimulai dengan cara-cara yang maksudnya nggak terlalu serius juga ya ngingetinnya. Bisa dimulai kalau misalnya kita memang sendirian, artinya kita nggak punya temen yang satu frekuensi nih, ya kan? Kalau misalnya ada temen bisa saling kan, misalnya jadi nggak cuma sendirian doang nih yang ngomongnya, minimal ada yang bantuin dan bisa bikin percaya. Tapi kalau misalnya cuma sendiri, mungkin bisa dimulai dengan kayak bercanda aja gitu, misalnya ngingetinnya. Perilaku udah pasti otomatis kita tunjukin perilaku dan sikap kita. Misalnya ada orang yang mulai ceng-cengin orang lain, ya kita nggak usah ikutan misalnya ya. Atau enggak ditegur dengan kayak bercanda aja gitu, enggak kayak yang lagi ngasih tahu iya jangan gitu dong, kasihan misalnya kayak gitu-gitu loh. Jadi enggak yang langsung nggak boleh bercandaan orang itu dosa bla 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 gitu kan, itu jadi malas kan yang kayak gitu. Tapi lebih ke ya kayak gitu aja lah, jadi dibawa bercanda aja tapi tetap harus berupaya untuk diungkapkan. Kenapa? Karena kan kita tahu itu salah. Jadi sebisa mungkin dengan cara-cara yang cantik, cara-cara yang halus, dengan itu dengan cara bercanda gitu ya. Nggak yang terlalu ngeguruin, nggak yang terlalu penjelasannya panjang lebar gitu. Ya udah sesederhana dan semampunya kita dulu aja. Nah, jadi gitu ya, sesederhana dan semampunya tapi kita. Jangan sampai dibiarin. Karena kan ya kita udahlah dia susah ngomongin gitu ya. Padahal kita belum coba loh, belum coba. Jadi jangan sampai mundur duluan, tapi kita harus coba. Gimana pun responnya, yang penting kita udah berupaya coba aja dulu gitu ya. Iya. Yang penting kita udah punya niatan buat ngingetin ya Mam ya, kayak gitu. Tada! Mohon maaf, ini anak siapa ya Mama? Tiba-tiba ada anak ya. Gak apa-apa, ikut eksis ya. Sip, lanjut. Oke, kita jawabin lagi pertanyaan teman-teman. Mulai ya Mam ya. Kak, aku udah hijrah 3 tahun, udah total semua udah aku tinggalin. Tapi gibah orang susah banget buat nahannya. Gimana tipsnya kalau nahan saudara atau temen yang masih buat gibah gitu, masih mancing-mancing gibah kayak gitu? Kadang emang gitu sih Mam, aku juga sering kepancing. Ya. Kalau misalnya udah hijrahnya cukup lama tuh, kita cek dulu deh. Hijrah itu kan cara ngeceknya yang pertama kita lihat dulu hijrah secara jasmaninya sudah atau belum gitu ya. Yang kedua, hijrah lisannya udah atau belum. Yang ketiga, hijrah hatinya udah atau belum. Secara jasmani itu mungkin dilihat dari lingkungan. Kita udah nggak sih memilih untuk berteman atau memilih lingkungan yang lebih baik? Ya, itu secara jasmani. Kalau misalnya secara lisannya, kita udah belum ya berhenti untuk ngomongin orang lain gitu ya. Kemudian hati itu kita udah belum ya berhenti untuk berprasangka sama orang lain gitu. Kalau sudah 3 tahun tapi ternyata masih sulit di godaan tentang gibah itu, berarti hijrah secara lisan dan hatinya belum gitu. Jadi gimana cara ngehindarinya kan, apalagi di lingkungan kerja tuh cukup sulit gitu ya. Bisa dengan cara kita pura-pura menyibukkan diri misalnya, atau entah itu pergi ke belakang,
atau kita baca buku. Pokoknya sesuatu yang lebih produktif lah. Jadi untuk menghindarinya tuh bisa dengan tadi baca buku. Karena kalau misalnya kita tetap di situ dan kita mendengarkan gibahan itu, yang pertama kita ikut dosa karena jadi ikut berprasangka jadinya kan. Siapa yang diomongin terus kita jadi ikut berprasangka, ikut dosa juga. Jadi lebih baik menghindar dengan cara tadi, menyibukkan diri aja, baca buku, pergi ke pojokan, pokoknya menjauh dari teman-teman yang itu. Tapi tetap dengan tidak dengan secara memperlihatkan kalau kita itu benci ke mereka atau gimana, enggak gitu, tapi ada sesuatu hal lain menjaga jadi ada sesuatu hal lain yang mengalihkan itu tuh dengan cara kita sibuk menyibukkan diri itu gitu. Gimana pun caranya sebisa mungkin kita hindari ya Mam ya. Dan doakan juga semoga saya istiqomah pakai cadar. Pakai cadar itu sama sih, saya juga belum istiqomah ya, karena belajar juga kadang masih suka buka tutup juga karena ya banyak hal lah kenapa buka tutup. Tapi kan ini bukan jilbab ya, kalau jilbab itu kan kewajiban kita, jadi nggak boleh jilbab itu buka tutup. Kalau cadar kenapa emang boleh buka tutup? Boleh karena kan sunnah. Kadang ada orang yang kamu udah bercadar kok dibuka lagi sih, kayak itu hijrah bener nggak sih? Suka kayak gitu kan ya. Namanya juga kan kita lagi berproses. Kalau misalnya langsung tuh kan memang cukup berat juga ya, karena kan apalagi di situasi yang seperti sekarang ini banyak prasangka terhadap orang-orang yang menggunakan niqab dan lain sebagainya gitu ya. Kadang kalau misalnya ada di situasi tertentu di mana orang-orang begitu asing dengan cadar, saya ganti cadar dengan niqab misalnya. Cadar dengan niqab, cadar dengan masker gitu. Jadi ya kalau untuk buka tutup dan belum istiqomah itu ya proses sih, nggak apa-apa. Sambil terus aja berdoa sama Allah untuk bisa dilapangkan terus dan dimudahkan prosesnya gitu. Terus saling ngedoain, minta doa, karena doa itu penting ya Mam ya. Kita tuh bukan apa-apa tanpa doa gitu ya. Makanya ya dan saling doain juga, doain saya juga, saya doain teman-teman yang lagi berproses. Iya, doain juga saya Mam ya supaya bisa lebih baik lagi. Insyaallah. Next, minta tipsnya biar nggak pacaran. Soalnya susah banget kalau nggak pacaran tuh. Terus gimana kalau misalnya kerja harus lepas kerudung? Tips biar nggak pacaran. Yang pertama, apa sih faedahnya dari pacaran? Bagaimana rasanya menggantungkan harapan kepada sesuatu yang tidak pasti. Karena berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja gitu. Betul. Jadi ketika kamu benar-benar berusaha untuk nggak pacaran, bukan berarti kamu sendirian gitu. Karena Allah itu selalu ada nemenin kamu. Mawada'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu nggak pernah benci sama kamu. Allah nggak pernah ninggalin kamu di saat kamu merasa kamu benar-benar sendiri. Sebenarnya Allah itu selalu ada, selalu nemenin gitu. Ketika kamu merasa sendiri itu hancur, benar-benar nggak ada yang nemenin, berarti kamu nggak yakin dong kalau Allah itu ada dan selalu hadir buat kamu. Tapi kadang kan ada, apalagi sekarang ya Mam, banyak konten-konten pengen kayak orang-orang kayak di TikTok gitu kan. Itu gimana sih Mam caranya? Apa kita install aja atau nggak usah ngikutin orang atau kayak gimana? Kadang aku pribadi kayak aku kayak pengen pacaran kayak gitu kan. Cuman balik lagi ke buat apa sih pacaran kayak gitu ya, buang-buang waktu juga. Terus melakukan hal-hal yang nggak pasti. Apalagi kalau misalnya pacaran lama-lama ujung-ujungnya ditinggalin kayak gitu. Makanya jangan sampai kita berharap lebih kepada manusia gitu. Karena kan itu berharap kepada manusia itu pokoknya jangan berharap ke manusia, sakit banget. Dan yang pasti kita ngabisin banyak waktu yang gak penting juga, karena belum tentu juga itu jodoh kita. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai menikah itu dimulai dengan cara-cara yang salah, karena pasti akan menimbulkan banyak masalah. Cobanya pasti lebih berat lagi. Kalau bisa teman-teman bisa menjaga diri lebih baik, kemudian memulai satu pernikahan dengan sesuatu yang Allah berkahi, ya kenapa enggak gitu. Intinya ketika teman-teman pengen berpacaran tuh ya ingat lagi deh teman-teman, manfaatnya apa. Emang masih mau membiarkan diri kita berharap, membiarkan diri
capek marahan, berantem, Iya, apa segala betul. macam. Capek nggak sih kayak gitu? Capek banget, Karena Mam. belum tentu ujungnya itu bisa sampai sama-sama ke pelaminan gitu. Terus tadi apa nextnya? Gimana kalau kerja harus lepas kerudung? Yaudah, jangan tinggalkan. Jangan sampai kita lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Karena Allah insya Allah akan ganti dengan kerjaan yang lebih baik. Ujiannya pasti berat. Mungkin ketika kita memilih untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, yang lebih berkah, mungkin gajinya nggak sebesar, Sedikit, nggak sebesar. Karena kan pasti godaan setan itu seperti itu. Mungkin lepas kerudung gajinya lebih besar, yang ini boleh pakai kerudung tapi gajinya nggak Pas-pasan gitu ya, Mam, ya? pas-pasan. Tapi kan kita lihat barokahnya, ketenangannya. Jadi lebih baik kalau misalnya ada satu pekerjaan yang harus menyuruh kita lepas kerudung, mendingan tinggalin aja. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah gitu ya, lebih baik meninggalkan Sesuatu karena Allah daripada kehilangan sesuatu kehilangan lebih baik meninggalkan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Nah kayak gitu. Next, ada yang ingin saya tanyakan soal janji ini mah. Kemarin saya baru ingat pernah janji sama orang di masa lalu katanya. Pertanyaannya, apa saya harus tetap menepati janji saya sedangkan saya sudah meninggalkan dunia pacaran? Apa saya berdosa jika tidak menepati janjinya? Jangan-jangan ini janji nikahin ya? Ya dulu, janjinya itu janji ketika berpacaran. Otomatis janjinya itu adalah janji ketika sedang bermaksiat dong. Kan kita nggak tahu ya janjinya seperti apa. Cuman ketika janji itu diucapkan dalam rangka hubungan yang sesuatu yang Allah larang, barangkali janjinya juga akan seputar tentang itu juga gitu. Mungkin kaitannya dengan hubungan atau berjanji akan memberikan hadiah atau memberikan sesuatu gitu ya. Iya. Makanya janji boleh digugurkan apabila janji itu kaitannya dengan kemaksiatan gitu, ada hubungannya erat dengan kemaksiatan. Jadi kalau misalnya janjinya itu masih seputar pacaran, apalagi sudah meninggalkan dunia pacaran atau udah berhijrah, ya sudah, tidak apa-apa, lupakan, kubur masa lalu. Kita berhak untuk memperoleh masa depan yang lebih baik lagi. Kalau misalnya kayak gini nih, Mam, aku punya janji sama seseorang, terus aku ngomong baik-baik, aku punya janji gini ya sama kamu, kamu ikhlas gak kalau aku nggak nepatin? Kalau kayak gitu boleh nggak, Mam? Kalau misalnya masih berhubungan baik gitu ya, masih menjalin komunikasi hanya sebatas menjalin komunikasinya nggak berlebihan lah, dan masih memungkinkan untuk berbicara seperti itu atau untuk mengungkapkan itu, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kadang udah putus kan, udah tidak lagi komunikasi karena yang benar-benar pengen move out misalnya ya, akhirnya tidak ada komunikasi lagi, ya sudah, tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kesepakatan berdua udah saling mengikhlaskan, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah, takutnya nanti kamu punya janji gini. Kalau janji itu kaitannya sama kemaksiatan, ya udah nggak apa-apa gitu, meskipun dilupakan. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, saya mau sedikit cerita. Sudah sekitar 2 bulan saya dan mantan saya putus. Alhamdulillah. Yang memutuskan saya karena saya ingin istiqomah dalam berhijrah. Tapi kenapa ya akhir-akhir ini saya jadi sering keinget mantan, keinget masa lalu sama dia, membuat saya jadi susah buat melupakannya. Ya terus ini pertanyaannya apa ya, Mama? Gimana buat ngelupain kali mungkin move on. Iya, itu kan waswisu pisudurinas ya. Jadi setan itu pasti membisiki kita ketika kita berusaha untuk lebih baik lagi. Terus gimana caranya biar tadi lupa sama mantan? Jadi kita delete kontaknya. Iya, blok semua akses yang bisa berhubungan sama dia. Stop untuk stalking dan kepo-kepo. Karena kan itu akan membuka lagi luka-luka. Ya, aku masuk. Nah, itu tuh waswisu pisudurinas. Jadi jangan sampai kita masih kepo-kepo. Jadi ya sebaiknya tadi blok semua akses komunikasi. Pokoknya jangan sampai kita mengungkit-ungkit, membuka-buka kenangan, foto box bareng misalnya yang kayak gitu-gitu. Jadi udah stop dari sekarang, benar-benar bersihin semua kenangan-kenangan tentang dia dan fokus ke kenangan Allah. Tentang dia. Jadi jangan move on. Kalau move on itu ke samping, tapi kita move up. Kalau move on itu
jadi kita putus cari yang baru lagi, nggak ada habisnya kan. Benar, Jadi benar. kalau putus itu gimana caranya kita lebih deket lagi ke Allah gitu. Jadi Kadang ya, Mam, mengejar cinta Allah aja daripada cinta manusia capek. betul. Allah. Terus kadang remaja sekarang termasuk aku ya, kayak katanya kalau sakit hati tuh obatnya cowok lagi loh. Nah, itu kayak juga gitu salah. kan. Ya, salah ya kan. Itu namanya move on itu ke samping. Jadi putus cari lagi, putus cari lagi. Berarti kita membiarkan diri kita, mempersilahkan diri kita itu untuk Tersakiti. jatuh hati dan tersakiti berkali-kali. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Itu kan lagunya betul. loh. Lebih baik Bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih bagus. Oke, gitu ya. Jadi jangan move on tapi move Move up. Jadi up. lebih baik kita ngejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Next, gimana caranya agar kita bisa yakin ninggalin seseorang karena Allah, sedangkan kita udah terlalu lama terjerumus ke dosa pacaran. Tapi untuk menikah pun dia belum siap. Sedangkan semakin kesini saya semakin sadar yang saya lakukan ini salah gitu. Tapi berat buat ninggalin dia. Oke. Ya pilihannya cuma dua, halalkan atau tinggalkan. Jadi kita coba tanyain ke dianya, kamu siap nggak untuk menghalalkan saya? Karena kalau ternyata dia tidak mau, ya sudah, berarti tinggalkan. Karena jihad terbesarnya bagi orang yang pacaran adalah putus gitu kan. Rasulullah dulu jihadnya berperang segala macam gitu ya. Nah, untuk orang berpacaran ketika putus itu justru akan semakin mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi gimana caranya? Ya udah, pilihannya itu. Kalau misalnya ternyata dia tidak siap untuk menghalalkan dan belum siap juga sudah untuk menikah, ya sudah, tinggalkan. Dan kemudian kita terus untuk berusaha mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 hadiah utama ketika kita mengejarnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketenangan. Kata Allah, tidaklah aku turunkan ketenangan selain daripada banyak mengingat aku. Kemudian setelah tenang dikasih lagi solusi dari setiap permasalahan. Jadi ada banyak solusi yang dari arah tidak diduga-duga gitu ya. Kemudian hadiah yang ketiga bagi orang-orang yang mengejar cintanya Allah adalah memperoleh kebahagiaan. Jadi jangan takut, pokoknya harus yakin kalau memang dia tidak mau menghalalkan, tinggalkan saja. Tuh, Masya Allah ya teman-teman, kalau kita ninggalin karena Allah, insya Allah Allah balas ya, Dengan Mam, ya, hadiah dengan yang hadiah yang luar biasa gitu. Next, gimana caranya move on dan istiqomah berhijrah namanya. Jadi tadi bukan move on ya, tapi harusnya tapi move up. Move up itu jadi gimana caranya kita untuk menjalin hubungan baik lagi sama Allah, memperbaiki diri lagi, tingkatin lagi kualitas ibadahnya. Kalau misalnya ingat dia terus, kita harus lawan lagi dengan lebih banyak ingat ke Allahnya gitu. Terus istiqomah buat berhijrah, ceknya bisa dicek dengan 3 cara: cek niatannya, cek caranya, cek tujuannya. Cek niatannya karena apa sih pengen hijrah? Kalau misalnya karena sesuatu atau seseorang, pengen lebih baik karena seseorang, karena doi, pasti nggak akan lama deh. Kan ada kata Rasulullah, kalau misalnya segala sesuatu itu kan tergantung niatnya. Kalau kita niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka yang didapatkan adalah pahala itu ya, kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalnya niat hijrahnya karena sesuatu atau seseorang, yang kita dapatkan ya cuman itu gitu, nggak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dapat cek niatan. doinya gitu, Mam, Doinya cuma nggak dapat pahala gitu. Pahala dari Allah sama Rasulnya enggak. Jadi pertama tadi cek niatannya. Caranya udah sesuai dengan yang Rasulullah contohkan enggak gitu, karena setiap amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah maka akan tertolak kan. Kemudian yang ketiganya, cek tujuannya harus cuman dapetin ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan dapetin pujian, bukan dapetin ketenaran, bukan dapetin harta dan lain sebagainya, tapi cuma satu tujuannya, ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, next ya teman-teman. Mam, apa sih tanda-tanda jodoh sudah dekat? Nah, itu dia. Allah itu nggak ngasih kisi-kisi bahwa jodoh udah dekat, nggak ngasih tanda-tanda bahwa jodoh udah dekat. Jadi kalau misalnya gimana cara ngerasain kalau jodoh udah dekat itu, yang pertama cek ke diri kita sendiri, apakah kita sudah siap untuk menikah,
siap ya, siap bukan berarti mau, siap beda dengan pengen. Kalau pengen aja tuh semua orang juga pengen deh pengen menikah, tapi tanpa ada mempersiapkan diri, mengilmui diri gitu. Tapi kalau misalnya siap itu udah ada persiapannya dulu, udah ada ikhtiarnya dulu. Siapin ilmunya, ningkatin kualitas ibadahnya, imannya, segala macam gitu ya. Siap mentalnya gitu siap ya. mentalnya udah pasti itu. Jadi gimana tanda-tanda jodoh udah dekat itu, balikin lagi ke diri kita, cek diri kita apakah diri kita sudah siap, ilmunya sudah siap menikah. Kalau sudah siap menikah berarti kita sudah siap bertaaruf. Kalau siap bertaaruf, otomatis kita membuka pintu jodoh untuk datang ke kita gitu. Jadi ceknya lihat dari diri kita sendiri udah siap apa belum. Oke, jadi ngeceknya atau ngelihat tanda-tandanya dari diri kita sendiri ya Mam ya. Soalnya nggak ada, Allah nggak ngasih kisi-kisi kalau dia jodoh itu kamu akan semakin tenang dan nyaman sama dia, nggak ada semakin dekat nggak ada kayak gitu. Jadi dilihatnya kembali lagi ke diri kita gitu. Oke, next ya. Semenjak nikah imanku malah melorot, mohon sarannya Mam. Nah, nikah itu kan menyatukan langkah, menyatukan cara pandang. Yang tadinya langkahnya berbeda disatukan biar satu langkah sama-sama menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau misalnya satu pasangan ikhwan dan akhwat ini sudah menikah, yang tadinya ketika singlenya sama-sama taat sama Allah, ketika sudah menikah harusnya semakin taat lagi sama Allah, semakin bertambah lagi amalan-amalan sunnahnya, semakin bertambah lagi hafalan Al-Qur'annya, pokoknya semakin meningkat. Kalau misalnya ketika menikah itu justru semakin males, maka ada yang salah dalam pernikahannya gitu. Tujuannya salah, terus niatnya menikah itu salah. Atau gini, mungkin karena budayanya kita, persepsinya kita bahwa nikah itu menjadi satu tujuan gitu loh. Jadi ketika dari kecil tuh sudah tertanam dalam diri kita tuh TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, menikah. Jadi otomatis menikah tuh kayak udah tujuan akhir tuh kayak menikah gitu. Iya, padahal jadi, ada padahal kan lagi tujuan hidup kita itu bukan nikah. Justru menikah itu adalah gerbang awal dari perjuangan kita. Gerbang awal dari kehidupan. Gerbang awal dari kehidupan. Jadi kalau misalnya justru imannya semakin melorot berarti ada yang salah dalam pernikahannya gitu. Salah tujuan tadi ya, salah niatan. Terus harus saling ngingetin ya Mam ya. Harusnya kan semakin ngingetin dan semakin taat harusnya gitu setelah menikah itu. Berarti ada yang salah, yaitu tadi mulai dari niatannya, tujuannya bisa jadi salah. Oke, next. Bagaimana untuk mengajak suami hijrah bareng? Itu tuh romantis ini Mam. Dan itu pertama itu PR, yang kedua itu pengalaman saya juga secara pribadi gitu. Jadi mengingatkan suami itu tidak bisa dengan kita kayak ngasih tahu kayak guru gitu, ngasih tahu gitu. Jadi gengsinya suami itu lebih tinggi. Jadi tidak karena mungkin apaan sih gitu ya mungkin ya. Karena suami itu kan fitrahnya sebagai pemimpin. Jadi ketika diingatkan oleh istri itu kadang ada rasa gengsi gitu. Betul. Jadi gak mau menerima secara langsung. Artinya kalau misalnya kita mau ngingetin suami itu, pertama dengan sikap dulu. Kayak misalnya kita pengen ngingetin dia buat sholat, kita gak bisa nih, ayo tuh sholat, ayo dong kamu kan pemimpin. Nah paling gak suka suami digituin gitu. Jadi tunjukkanlah dengan sikap. Ketika azan berkumandang, yaudah kita duluan deh yang ngambil wudhu dulu, kita duluan yang sholat gitu ya. Kalau ternyata belum tergerak sehari 2 hari, oke, kita doakan. Belum juga tergerak, ngobrol tapi dengan cara yang baik-baik, lemah gitu. lembut gitu ya. Lemah lembut, mungkin sambil sender-senderan gitu. Pokoknya Mas, tidak kamu sholat. nggak bisa kayak gitu. Jadi jangan kayak mendikte gitu, karena suami nggak suka didikte kayak gitu. Jadi mungkin dengan bermanja-manja itu akan lebih masuk lah daripada kita kayak nyuruh atau merintah dia. Pokoknya dengan cara-cara yang tadi kita duluin aja, contohin duluan, atau ya tadi dengan cara-cara bermanja-manjaan lah gitu. Masya Allah ya, ini pembelajaran buat aku pribadi ke depannya kalau punya suami nanti kayak gitu ya Mam. Jadi insya Allah kok ya buah dari kesabaran itu pasti indah hasilnya. Awalnya pasti akan jadi tantangan yang besar, terus bikin kita jadi capek. Tapi ingetin lagi bahwa
kita kan tugasnya cuman ngingetin, nyampein. Yang nanti akan menggerakkan hatinya kan tetap Allah. Jadi jangan putus buat doain terus biar suami kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan jangan lupa libatin Allah ya Mam Iya, ya. selalu dalam setiap aktivitas, apalagi udah berumah tangga gitu. Jadi harus selalu Allah. Oke teman-teman, alhamdulillah pertanyaan dari teman-teman udah sebagian kita jawabin, karena nggak mungkin kalau semuanya kita jawab ya Mam ya, bakal butuh waktu yang panjang. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi sudah dijawab itu mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga gitu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman semuanya. Dan teman-teman juga udah punya bayangan, oh gini gitu ya Mam ya. Udah semakin ada. meyakinkan lagi dalam berhijrah ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di next podcast. Sampai ketemu lagi di podcast Muslimah Baper selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.